Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berbahagia dengan keluarga tercinta tentunya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat video yang sangat menarik sekali. Satu buah video yang saya ambil dari Amanda Channel dengan judulnya Pengamat Malaysia sebut dulu Malaysia sebagai harimau Malaya, tetapi kini Malaysia pantas disebut sebagai harimau ompong. Oke, seperti apa videonya? Sebelum nanti kita sama-sama berkomentar, kita akan lihat dulu ya. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita terbaru yang sangat luar biasa ini dari pengamat militer sekaligus profesor di Unhan Nasional Malaysia ya, atau dalam bahasanya Universitas Pertahanan Nasional Malaysia, B.A. Hamzah ya, yang dikutip dari Asia Sentinel. Ini yang ngomong bukan Mimin loh ya, di garis bawahi ya, yang ngomong ini bukan Mimin. Mimin hanya memberitakan. Dikutip dari B.A. Hamzah, seorang profesor Universitas Pertahanan Nasional Malaysia, yang dikutip dari Asia Sentinel, yang mengatakan bahwasannya sekarang kekuatan militer Malaysia ini dikatakan paling lemah di ASEAN. Dan Bapak Profesor ini sampai geleng-geleng, sekarang yang dulunya disebut sebagai harimau Malaya sekarang dikatakan sebagai harimau ompong, Bren, kayak begitu. Terus gimana nih Pak Tomat? Kira-kira permasalahannya apa Pak Tomat ya kan? Pak Tomat gimana nih Pak Tomat? Kalau profesornya aja bilang kayak begini, terus kayak gimana ya? Jadi Mimin kutip dari pernyataannya B.A. Hamzah ya. Jadi beliau bilang gini, negara ini penuh dengan korupsi, perencanaan yang buruk, dan campur tangan para pemimpin politik dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak lagi menjadi kekuatan yang kuat bahkan dalam mengelola konflik dengan intensitas tingkat rendah saja pada saat ketegangan di Laut Cina Selatan lebih tinggi dibandingkan sejak masa-masa awal konflik ya. Itu yang disampaikan oleh profesor, dan masih banyak lagi terkait buah hasil korupsi, mulai dari dipensiunkannya dini MiG-29 TUDM sampai juga dibahas pula oleh Bapak Profesor. Jadi saking banyaknya korupsi gila-gilaan sehingga MiG-29 milik Tentara Udara Diraja Malaysia ini dikatakan sampai dipensiunkan dini ya, belum waktunya pensiun terus dipensiunkan karena udah nggak ada anggaran. Katanya seperti itu, Bren. Ngeri kali ini Pak Profesor ngatain negaranya nggak KW-KW ya. Dan Pak Profesor B.A. Hamzah mengatakan dampak langsungnya ini saking bobroknya Malaysia ini adalah pada kesiapan tempur Angkatan Bersenjata Malaysia yang bergantung pada teknologi, pelatihan, dan moral seorang prajurit ya. Tanpa pendanaan yang memadai, ketiga hal tersebut akan terkena dampaknya, kata Pak Hamzah, dan pada gilirannya akan melemahkan kemampuan pencegahan strategis yang telah direncanakan oleh negara tersebut. Jelasnya seperti itu. Dan Bapak Profesor bilang yang paling ketara ya, atau yang paling kelihatan itu lemahnya Tentara Laut Diraja Malaysia ya, Bren. Kata Pak B.A. Hamzah, profesor dari Unhan Malaysia, mengatakan yang paling mencolok dari ompongnya kekuatan bersenjata Malaysia itu terletak pada TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia dan TUDM, Tentara Udara Diraja Malaysia, yang tak punya perlengkapan, kata beliau, memadai untuk mencegah pencerobohan asing karena banyaknya aset-aset angkatan udaranya yang tidak siap terbang. Oke, teman-teman ya, berbicara tentang kekuatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Malaysia yang kita bicarakan kali ini, memang ya, 1 dekade, 2 dekade sebelum ini, memang Malaysia ini salah satu negara terkuat untuk militernya. Sementara Indonesia masih tergolong di bawah lah ya dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kenapa kita bandingkan aja dengan Indonesia dan Malaysia?
dulu Malaysia sudah bisa membeli pesawat F-16 Sukhoi, ya. Sementara Indonesia belum bisa beli, ya, belum bisa memiliki. Tapi untuk sekarang nampaknya Malaysia mengalami satu kendala dalam militernya, semakin melemah. Sebagai bukti, sekarang ini Malaysia berada di level paling bawah, ya, tingkat paling bawah kekuatan militer negara-negara kawasan Asia Tenggara. Karena banyak hal yang menyebabkan hal ini, karena perencanaan, karena anggaran dan sebagainya. Inilah Malaysia yang sekarang, yang seperti dikatakan oleh pengamat militer tentunya, dulu bolehlah seperti harimau Malaya, tapi sekarang pantas disebut sebagai harimau ompong. Seperti MiG-29 disampaikan tadi, kemudian Sukhoi, karena banyak beredar isu bahwa Sukhoi Malaysia itu yang bisa terbang hanya 4 biji, ya. Seperti kalian ketahui pada latihan Latma Malindo kemarin itu TUDM mengerahkan Hawknya, ya, jet tempur Hawk, ya. Misalnya, kata Pak Profesor, saat pasukan Kesultanan Sulu menyusup ke Sabah, militer Malaysia telat menyadari hingga tergopoh-gopoh mengantisipasinya. Angkatan laut yang lemah dan angkatan udara serta badan penegakan hukum maritim yang tidak memiliki perlengkapan yang memadai telah mendorong aktivitas ilegal di laut, termasuk gangguan aktivitas ekonomi yang dilakukan sesekali oleh elemen asing. Jelas Pak Hamzah seperti itu. Profesor dari Unhan Malaysia juga menerangkan jika anggaran pertahanan Malaysia sangat menyedihkan di tahun 2023 ini, kalah tunduk melawan Indonesia yang terus gila-gilaan belanja alutsista seperti itu. Dibandingkan dengan negara tetangga kita, anggaran militer tidak seberapa dan sangat menyedihkan. Nah, ini yang menyampaikan Profesor Unhan Malaysia loh, ya, bukan Mimin. Nanti netizen Malaysia marah-marah di kolom komentar. Jangan mengadi-adi, enggak. Ini sudah ya. Sampaikan kalau admin kalian ada di Malaysia, tanya aja Pak sama Pak B. Hamzah. Iya Pak, gini betul enggak? Tanya aja, ya. Apa tanya ke Pak Dokmat dia, kan? Pak Dokmat mana nih Pak Dokmat? Nah, kata Pak Hamzah, ya, meskipun secara persentase terhadap PDB atau produk domestik bruto, pengeluaran Indonesia lebih rendah dibandingkan Malaysia pada tahun 2021, namun rata-rata pengeluarannya meningkat sebesar 11,52% sejak tahun 2022. Pengeluaran militernya mencapai 8,3 miliar pada tahun 2021, lebih dari 3 kali lipat pengeluaran Malaysia pada tahun yang sama. Seperti itu kata Pak Hamzah. Karena berbagai kesalahan, korupsi, dan masalah yang mendera, Hamzah yakin 100% militer Malaysia saat ini menjadi militer paling lemah di kawasan ASEAN. Dulunya merupakan kebanggaan negara-negara persemakmuran Inggris, ya. Kata Pak Hamzah, Malaysia ini dulu adalah negara dengan yang dibangga-banggakan, ya, tempo dulu, ya, negara persemakmuran Inggris. Militer Malaysia saat tempo dulu sangat digadang-gadang mempunyai segudang prestasi, kekuatan yang menonjol. Memang iya, tempo dulu memang Malaysia sangat-sangat jumawa, ya, bisa kalian lihat. Tapi sekarang kata Bamsa saat ini merupakan yang paling lemah di kawasan ini. Ini sangat menyedihkan. Dan beliau bilang harimau Malaya Malaysia sekarang sudah ompong, namun masih mencoba menghadapi penguatan postur pertahanan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu kata Pak Hamzah. Julukan harimau Malaya, ya, dulu kan memang namanya jiran itu saking kuatnya, ya, di kawasan Asia Tenggara dulu kan disebut sebagai harimau Malaya, ya. Julukan harimau Malaya memang tersemat bagi militer Malaysia, dan wajib kalian ketahui bahwasanya harimau Malaya ini sebetulnya disematkan oleh Inggris untuk menjuluki Malaysia yang mereka beri kemerdekaan, ya, yang diberikan Inggris kemerdekaan, jadi disebut harimau Malaya. Memang setelah kemerdekaannya perekonomian harimau Malaya meningkat drastis di kala itu, ya. Penumpang perekonomian Malaysia hingga julukan harimau Malaya pantas disematkan karena ya Malaysia punya penjualan minyak sawit terbesar di dunia pada masanya, ya. Malaysia merupakan salah satu penghasil minyak sawit karet terbesar dan karet, ya, terbesar di dunia di kala itu, dan ekspornya ke Eropa amat deras karena laku keras di sana, ya. Karena ditopang perekonomian yang kuat, ya, dengan devisa tak terputus dari devisa ekspor, walhasil memperkuat militer
tentara Diraja Malaysia menjadi lebih gampang saat Indonesia cuma bisa plong-aplongo kena embargo Amerika Serikat ya di tahun 2005-an ya. Malaysia tanpa pandang isi dompet membeli berbagai alutsista kualitas tinggi ya, atau jet tempur kelas berat seperti MiG-29, kemudian F-18, kemudian Sukhoi Su-30, kemudian membeli kapal selam Scorpion, ada MBT PT 91 hingga Pars 8x8 mereka borong ya di saat mereka jumawa, saat mereka di atas awan di kala itu ya. Indonesia dulu pasti iri melihat daftar belanja ya, sampai ya Menhan dulu pusing ya gimana ini ngadepi Malaysia yang punya segitu banyak ya. Tapi semua itu sekarang tinggal cerita, kata Pak Hamzah. Nah, kira-kira bagaimana Brand menurut kalian menurut berita ini? Silahkan. Oke teman-teman ya, demikian ya kondisi kekuatan militer Malaysia yang sekarang ya, seperti yang dikatakan oleh pengamat militer Malaysia. Dulu Malaysia disebut sebagai harimau Malaya. Memang dulu Malaysia ini merupakan kesatuan militer di negara kawasan Asia Tenggara yang kuat dibanding dengan Indonesia, walaupun Indonesia itu negaranya luas. Tapi untuk militernya 1-2 dekade sebelum ini memang Malaysia memang sangat kuat dibanding dengan Indonesia, karena ekonomi Malaysia yang kuat dan mungkin anggaran dari perbelanjaan untuk militer Malaysia sendiri juga besar ya. Dan yang terjadi saat ini justru sebaliknya ya. Dan Malaysia berada di tingkat paling bawah ya di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Banyak dari penyebab-penyebab yang menjadikan kekuatan militer Malaysia bisa bernasib seperti ini. Ada perencanaan yang salah, anggaran yang mungkin turun drastis ya, dan lain-lain. Oke, satu buah video yang menarik ya. Harimau Malaya sekarang mantap disebut harimau ompong. Demikian kata Profesor Malaysia. Oke, terima kasih teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa tambahkan komentar. Dan jangan lupa like, subscribe Aryan M Channel, juga Amanda Channel. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.